baik Ibu. Kemarin sampai hadis apa Bu ya? Surat Al-Jasiyah Bu ya? Surat Al-Jasiyah 26 ayatnya. ayat berapa? 26. Ayat 26 Bu ya? Al-Jasiyah ayat 26 Bu ya. Al-Jasiyah ayat 26. Enggak, mau pinjam kacamata. Iya, baik. Udah dibaca Bu ya? Tapi saya baca Bu ya. Ulangi aja Bu. Baik ya. Al-Jasiyah ayat 26 Bu ya. Kulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Baik Ibu. Allah lah yang menghidupkan kamu Bu ya. Ngulang ini Bu ya. Iya. Iya, ulang aja. Ulang Bu ya. Ya udah. Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu Bu ya. Menghidupkan dari mana Bu? Dari yang mati. Jadi kita tadinya mati dulu baru dihidupkan. Karena di sini ayatnya Allah lah yang menghidupkan kamu ya. Nah, dari yang mati ya. Kemudian mematikan kamu. Kemudian setelah hidup dimatikan lagi ya. Ya. Setelah itu yaitu mengumpulkan kamu pada hari kiamat ya. Nah, jadi dikumpulkan di hari kiamat yaitu di sini hari kiamatnya apa namanya? Apa sih namanya? Tiupan sangkakala yang terakhir Bu ya. Tiupan sangkakala yang terakhir. Jadi tiupan sangkakala itu Ibu ada yang memahaminya 2 kali Bu ya. Ada yang memahaminya 3 kali. Kalau saya cenderung kepada 3 kali Bu ya. Kenapa? Yang pertama itu huru hara Bu ya. Huru hara hari kiamat. Nah, setelah huru hara hari kiamat, nah kemudian baru ada sangkakala yang kedua yaitu mematikan ya. Semua mematikan. Nah, kemudian tiupan sangkakala yang ketiga yaitu ba'as ya, hari ba'as ya. Nah, hari ba'as yaitu kiamat, kiam ya. Kiamat, kiam ya. Jadi ini udah di akhirat Bu ya. Kiam. Kiam itu semua berdiri. Jadi semua manusia yang di perut bumi Bu ya, semua manusia yang di perut bumi itu semuanya berdiri. Namanya hari ba'as, hari kebangkitan. Makanya disebut kiamat ya. Semua manusia berdiri gitu. Paham Bu ya? Kemudian setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Tadi udah Bu ya, yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pasti apa? Pasti terjadi Bu ya. Hari kiamat pasti terjadi. Jadi nggak usah ragu-ragu Bu ya. Sebab nanti kalau tiupan sangkakala yang ketiga serentak semuanya Bu ya. Serentak semuanya gitu Bu ya. Semuanya akan dibangkitkan. Namanya Bu ya, dibangkitkan yang disebut kemudian berdiri semuanya tanpa busana, tanpa sendal ya, tanpa busana, tanpa sendal, tanpa alas kaki Bu ya, tanpa busana, tanpa alas kaki ya, begitu Bu ya. Nah, kemudian akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui karena nggak belajar, nggak mengetahui. Kalau kita belajar insya Allah tahu ya. Nah, oleh karena itu dengan kita belajar, dengan kita tahu, kita bekalnya harus nyari di sini di dunia Bu ya, harus nyari di dunia Bu ya. Adunya darul amal wal akhirah darul jaza. Jadi di dunialah tempat beramal apa? Beramal baik untuk menuju ke surga. Paham dong? Insya Allah. Udah itu kan Bu ya. Baik. Baik, kemudian ini surat apa namanya? Surat Al-An'am ya sekarang ya? Al-An'am Bu ya. Al-An'am. Gimana? Ada yang tanya? Enggak. Baik. Kula aqulu lakum indi khazainullahi wala a'la. 30. Enggak. Yang kemarin 50 saya. 50 ya. Al-An'am 50 ya. Berarti duluan Al-An'am Bu surah. Sama apa?
sama Al-Jaziah. Ya iya. Al-An'am dulu baru Kemarin udah gua Al-An'am. Ya belum, tapi belum ini. Belum diterangin. Belum terangin. Iya. Iya. Ini ayat 50 udah nih. Saya nulis 30 masih. Salah dengar berarti. Iya, Bu. Baik, ya udah nggak apa-apa. 52 ya. Yaitu surat apa Bu? Al-An'am 50 Bu ya, ngulas aja Bu ya. Kula akululakum indi khazainullahi wala alamul ghoiba wala akululakum ini malak Bu ya. Baik Ibu. Katakanlah Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada siapa? Pada umatnya pada waktu itu Bu ya. Aku tidak mengatakan kepadamu, munya itu umatnya Rasulullah Bu ya. Akunya di sini Rasulullah ya. Akunya Rasulullah Bu ya. Aku tidak mengatakan kepadamu, munya itu umatnya Bu ya, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Jadi perbendaharaan Allah, Nabi tidak memegang perbendaharaan Allah Bu ya. Kalau Nabi memegang perbendaharaan Allah, Nabi kaya dong ya. Iya, kan Nabi kan diejek terus sama kaumnya Bu ya, sama kaum Quraisy, orang Quraisy Bu ya. Kok Nabi nggak dikasih perbendaharaan, kok Nabi nggak dikasih kekayaan gitu kan. Dibully kalau kayak sekarang mah Bu ya. Nah kemudian kan Allah kan menawarkan kepada Rasulullah ya, menawarkan apa? Perbendaharaan Bu ya, menawarkan kekayaan. Tapi apa jawab Nabi? Siapa yang harus jawab? Apa jawab Nabi? Nggak mau. Maunya apa? Buat akhirat. Nggak bilang nggak mau Neng. Bilangnya untuk di akhirat saja. Iya. Jadi bilang nggak mau ya, nggak boleh dilebih-lebihin ngomongnya Bu ya. Kalau ayat hadis tuh ngomongnya boleh dilebih-lebihin Bu ya. Nabi bilang apa? Jawab untuk di akhirat aja gitu. Jadi Nabi nggak megang perbendaharaan Bu ya. Malah waktu dibully aja, kok Nabi kok ke pasar, Nabi kok jalan ke pasar, maksudnya belanja gitu ya, dagang kan. Kok Nabi kok nggak dikasih perbendaharaan, nggak dikasih kebun gitu kan gitu Bu ya. Kemudian Allah menawarkan kepada Rasulullah untuk apa? Kekayaan atau harta atau perbendaharaan itu ya. Apa kata Nabi jawabnya yang jelas? untuk akhirat. Iya, untuk di akhirat gitu Bu ya. Jadi Nabi kehidupannya enggak kayak orang-orang sekarang pada mewah-mewah Bu ya. Kalau Nabi ditawarin untuk apa Bu? Untuk di akhirat. Kata siapa? Kata Nabi. Paham Bu ya? Kalau sekarang ditawarin sama Allah kekayaan, walau nggak ditawarin aja pada nyarinya apa namanya yang haram, yang halal yang haram dihantam. Iya, yang halal yang haram dihantam. Jadi dicampur adukan, sayang yang halalnya Bu ya. Kenapa? Dicampuri sama yang haram gitu. Jadi enggak, Nabi tidak diberikan perbendaharaan Bu ya. Kemudian ya bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, tidak Bu ya. Nah kemudian dan tidak pula aku mengetahui yang goib Bu ya. Nabi tidak mengetahui yang goib. Ibu kalau baca goib itu jangan goib Bu ya, karena itu kan madlin ya, goibi kan. Nah, tapi kebanyakan orang bilangnya goib ya, enggak goib Bu ya. Kita sudah tahu bahasanya goib Bu ya, bukan goib Bu ya, goib Bu ya. Nabi tidak tahu yang goib Bu ya. Kalau Nabi tahu yang goib, Nabi tidak akan apa Bu? Nabi tidak akan mendapatkan bencana Bu ya, musibah Bu ya. Nabi kan kena musibah juga ya. Nabi kena musibah enggak? Kena musibah apa? Itu waktu ke Taif ditumpukin ya sampai kakinya berdarah, musibah enggak? Musibah. Nabi lagi perang Uhud, giginya sampai copot, musibah bukan? Nah, kalau tahu yang goib, Nabi pasti menghindar gitu. Jadi Nabi juga tidak tahu yang goib Bu ya. Tapi orang sekarang banyak tahu yang goib Bu ya. Pinter-pinter kalau Nabi. Iya.
Nah, sekarang banyak orang yang tahu yang goib Bu ya. Nabi aja Bu ya, seorang nabi Bu ya. Seorang nabi tidak dikasih tahu yang goib. Kalau Nabi tahu yang goib, Nabi tidak akan dapat musibah. Baik. Kemudian Nabi juga tidak dikasih ilmu itu ya, ilmu kebal Bu ya. Kalau Nabi dikasih ilmu kebal, ya Nabi juga enggak luka dong. Ini kan Nabi kan kalau peperangan kan luka juga, ya, iya nggak Bu? Iya. Sekarang banyak nggak yang kebal? Banyak Bu ya. Iya. Di itu kan ada di YouTube Bu ya, yang kebal sama apa Bu? Sama apa namanya? Sama iya barang-barang tajam Bu ya. Barang-barang tajam. Nabi aja nggak dikasih ilmu kebal Bu ya. Tapi orang sekarang banyak yang punya ilmu kebal. Jadi kalau ilmu kebal itu Bu, ilmu kebal itu nggak sunatullah Bu ya. Ilmu kebal itu nggak sunatullah gitu ya. Kalau orang dibacok, sunatullahnya apa Bu? Luka berdarah gitu ya. Kalau orang dibacok nggak luka nggak berdarah itu namanya apa? Apa sih namanya? Jadi Bu bukan sunatullah Bu ya. Jadi sunat setan kali Bu ya. Iyalah. Kalau sunatullah orang dibacok, kemudian apa namanya luka, kemudian berdarah gitu Bu ya. Kemudian Nabi ditimpukin berdarah. Nabi apa namanya ditumpuk giginya sampai patah gitu Bu ya. Itu namanya sunatullah. Paham belum ya? Jadi Ibu jangan terlena sama orang yang suka wah hebat. Kan biasa kita ngomongin wah hebat kan gitu kan. Hebat katanya nggak kena dibacok, nggak kena nggak kena ditembak gitu kan. Hebat nggak? Hebat. Ya, lebih hebat mana sama Nabi? Hebatan Nabi. Tapi Nabi kena kan? Kena, iya. Jadi yang ikut sunatullah yang mana? Nabi Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Paham Bu ya? Nah kemudian tidak tahu yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Itu surat Al-An'am Bu ya. Jadi ada juga yang mengatakan Nabi memegang perbendaharaan Allah, Nabi itu malaikat, Nabi itu tahu yang gaib. Tidak Bu ya, tidak. Disangkal sama surat Al-An'am ayat 50. Dia apa itu namanya? Dia apa? Disangkal ya kalau kata bahasa kita ya. Apa? Ditolak ya? Ditolak. Disangkal kalau bahasa saya disangkal gitu ya. Disangkal sama ayat apa? Ayat Al-An'am ayat 50 yang mengatakan Nabi tahu yang gaib, Nabi diberikan perbendaharaan, kemudian Nabi juga dibilang malaikat. Ditolak sama Allah yaitu dengan surat Al-An'am ayat 50. Paham tuh Bu ya? Baik. Nah, kemudian baik Ibu, serta telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bu ya dalam sahihnya, ini hadis Bu ya. Dalam sahihnya itu Nabi bersabda Bu ya. Nabi bersabda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya. Saya ngebaca teks hadisnya Bu ya, saya baca ininya aja. Baca artinya aja Ibu tulis ya. Karena ini hadis. Agak lumayan panjang Bu ya. Bu ya. Hadis Bu ya, Nabi bersabda kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5. Terus Bu. Ya ditulis sayang kan ini. Kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5. Hadis Bu ya. Kalau hadis saya suruh tulis, kalau ayat Ibu tinggal ngelihat di terjemah Bu ya. Al-Quran buku ada 5. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Ulang Bu 1. Belum. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Coba saya ulang dari awal ya. Kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5 ya. Itu ada 5.
Tidak, iya nggak usah ditanyain satu apa, nanti tidak selangin sayang. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Udah. Dah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya di sini Allah ya. Ya ibu jangan tulisnya ya Allah aja, nanti nyanya kemana ibu, nggak susah nanti memahami. Hanya pada sisi Allah ya, sisinya kurung Allah ya, sisinya yaitu kasih kurung Allah, nyanya besar bu ya, nyanya besar ibu, karena di sini nyanya kepada Allah. Sesungguhnya Ada sisinya. Nyanya kurung aja Allah ya. Sesungguhnya Allah Allah hanya pada sisinya, nyanya besar. Nah, kurung Allah, nyanya di sini Allah bu ya. Hanya pada sisi Allah ya. Nah, di sini cuman pakai domir bu ya, pakai domir ya. Domirnya itu domir pada sisinya sajalah pengetahuan. Allahnya udah tulis bu ya, tanda kurung bu ya. Sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, di sini hari kiamat itu satu ya. Satu. Jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Apa? Yang satu hari kiamat ya. Dan dialahnya di sini Allah ya. Nah, dan dialahnya tulis tanda kurung kurung Allah bu ya. Yang menurunkan hujan. Hujan berarti dua bu ya. Nanti dijelasin bu ya. Yang menurunkan hujan. Allah apa bu? Yang menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan. Dua tuh ya. Satu mana kan satu? satu hari kiamat. Hari kiamat. Terus yang kedua Hujan. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nanti sebetulnya ibu harus ada pertanyaan ini. Kan mengetahui Apa yang ada dalam rahim? Ya, ibu siap-siap untuk bertanya nih pada hadis ini. Kalau ibu nggak bertanya berarti ibu kurang paham ya. Harus ada pertanyaan di sini bu ya. Dan mengetahui Apa yang ada di rahim. dalam rahim. apa yang ada Dalam rahim. Ketiga bu ya. yang ketika apa yang ada di dalam rahim. Iya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui siapa, dan nggak ada kahnya. Dan tiada seorang pun yang mengetahui. Ya, yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok. Dengan pasti ya. Apa yang diusahakannya besok. Apa Yang diusahakannya besok. yang Tuh, 4 ya. Besok ini yang diusahakan besok. Iya. Udah? Kasih garis bawah bu. Maksudnya yang Iya. menurunkan hujan. Iya, kasih garis bawah ya. Kiamat. Kasih garis bawah iya. pasti
apa yang diusahakan besok. besok. Nah, itu keempat ya. Itu empat. Garis bawah aja tuh yang diusahakan besoknya Bu ya, sama kiamat, garis bawah sama apa hujan ya. Sama kiamat ya. Di dalam rahim ya. Udah. Dan tiada seorang pun yang mengetahui Dan siapa Tiada. dan dia tiada Tiada seorang pun seorang pun yang mengetahui seorang pun yang mengetahui yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Ya, mati itu di garis bawahi Bu ya. Bumi mana? Ia akan mati. Dia akan mati. Nah, ia akan mati. Iya apa dia? Iya sayang, kalau iya ianya itu manusia itu sendiri. Akan mati. di bumi mana dia akan mati. Ia akan mati. Iya akan mati. Itu 5 Bu. Iya 5 udah. 5 ya. Jadi Berarti nggak ada ada seorang pun yang yang mati mengetahui di di mana. bumi Iya. manapun. Ya makanya nanti saya terangin Bu. Iya, Baik. akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal Bu ya. Apa yang tadi dikatakan? Tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah Bu ya. mana Bu? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Udah. Iya, lagi Maha mengenal. Lagi Maha mengenal. Nah, semua yang tadi yang 5 itu hanya Allah yang mengetahui, Bu ya. Hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang mengenal. Hmm. dan mengenal ya. Lagi. Ada seorang pun lagi Maha mengenal. Lagi Maha mengenal. Iya. Nah, jadi Ibu, yang 5 tadi Bu ya tidak ada yang mengetahui Bu ya, kecuali hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Udah semua, nanti saya jelasin. mengenal Iya, mengenal Lagi Maha mengenal. lagi Maha mengenal. Udah Bu ya? Dan ada tiada seorang pun. Baik, kalau udah saya jelasin Bu ya. Baik. Siap? Siap Bu. Oh, enggak, masih ada yang nulis. Masih ada yang nulis. Sesungguhnya Allah. Siap semua? Kalau siap pulpennya taruh. Buat betulin ya Bu. Buat betulin ya udah. Kalau Ibu ngomong ada yang salah. Baik. Kunci itu apa sih Bu? Untuk membuka. Iya, tempat pembuka Bu ya. Alat untuk membuka. Alat untuk membuka Bu ya. Alat untuk membuka itu kunci Bu ya. Iya. Miftahul Jannah kuncinya apa? surga iya La ilaha illallah. kuncinya surga la ilaha illallah Iya. Miftahul Jannah kuncinya surga kuncinya apa? la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak cukup hanya la ilaha illallah, harus ada Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya surga Bu ya. Jadi sebaik apapun manusia Ibu ya, sebaik apapun manusia, kalau tidak mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak bisa masuk surga, karena kuncinya surga itu dengan la ilaha illallah Bu ya. Baik, kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5 Bu ya. Jadi Ibu jangan gaib Bu ya. Di surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dari kita la raiba fihi wil iya bil gaib apa Alif Lam Mim dari kita la raiba fihi, terus bil hudalil
Ayat berapa? Dibaca tapi kalau giliran belum sampein suka lupa ya. Nah, jadi jangan bilang goib Bu ya. Goib Bu ya, karena itu Madeline Bu ya. Karena itu Madeline. Apa itu? Kunci. Itu tambahan Bu ya. Itu tambahan. Itu tambahan. Biarin. Takut lupa. Kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, jadi orang sebaik apapun Ibu ya, kalau tidak Islam, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan masuk surga. Karena kuncinya surga itu dengan mengucapkan la ilaha La ilaha illallah. Ini masuk tahu ke sini. Masuk ke sini. Nah, baik. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya ya. Hanya pada sisi Allah sajalah ya pengetahuan tentang hari kiamat ya. Jadi tidak ada yang tahu, walaupun sekarang udah ramenya Masya Allah Bu ya, kiamat udah deket, udah tanda-tanda ini. Tenang aja Ibu, amal baik aja banyakin Bu ya. Iya, amal baik aja banyakin, gak usah ribut tanda-tandanya nih, udah banyak ini tanda kiamat. Enggak usah ribut gitu Bu ya, karena hanya Allah yang tahu Bu ya. Kita banyakin aja amal ibadah gitu Bu ya. Jangan diributin kayak orang ketakutan. Enggak Bu ya. Semuanya dari umur kita juga ada ngintip ya Bu. Ya iyalah. Sekarang gini, Nabi aja udah 1400 tahun yang lalu Nabi udah mengatakan kita Nabi ini Nabi akhir zaman dan sudah dekat hari kiamat dan sangkakala udah ada di bibir malaikat Israfil. Kan dari zaman Nabi kan udah dibilangin, udah berapa tahun? 1400 tahun kan? Nah, sekarang udah ada tanda-tandanya. Ya dari tanda-tanda juga enggak ujug-ujug sekarang ada tanda-tanda terus besok kiamat. Ya. Jadi beramal baik aja, ibadah kita yang banyak Bu ya. Ibadah kita yang banyak, enggak usah ngeributin hari kiamat kayak orang ketakutan, enggak usah. Kalau ada yang bilang hari kiamat udah dekat, ya kalau kita takut ya kita banyakin ibadah. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi hanya Allah yang tahu, nggak usah diributin mulu Bu ya. Di Arab udah banyak yang putih-putih itu salju. Salju ya memang dari dulu juga kalau di Arabnya memang cuman kan kalau sekarang mah karena ada YouTube Bu ya, jadi mudah tersebar jadi orang semua tahu kan. Nah padahal mah dari dulu juga emang kalau di Arab emang banyak banyak salju. Kenapa saya tanya, ingat nggak pelajaran kenapa di Arab banyak salju? Udah. Buka gini Bu ya, jawabannya gini ya. Yaitu Ibu kata Allah Bu ya, salju itu asalnya dari gunung. Ya, air hujan itu asalnya dari laut. Itu ada di surat An-Nur ya, udah kita pelajari ya. Ada di surat An-Nur, cuman saya lupa ayatnya Bu ya. Nah, surat An-Nur Bu ya, kalau hujan itu datangnya dari laut, kalau salju itu datangnya dari gunung. Lah kan kalau di kalau di Arab mah kan pegunungan melulu kan Bu ya. Jadi gunung-gunung. Iya, gitu Bu ya. Nah. Ya, kau udah aja. Ya udah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil lagi ya. Ini apa? Aja. Iya. Dia Jumat. Iya, soalnya kita kan ada kewajiban yang lebih penting, sholat Bu ya. Makanya kalau azan ya seharusnya tadi sebelum azan itu udah kita tutup Bu ya. Saya ini karena Ibu pada khusyuk Bu ya, pada khusyuk, serius gitu Bu ya. Jadi tahu-tahu kedengeran azan aja.